Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Kerajaan Sriwijaya. Materi ini bisa digunakan di kelas 10 Sejarah Indonesia, yaitu mengenai materi Kerajaan Hindu-Buddha, maupun di kelas 11 Sejarah Peminatan mengenai Kerajaan Maritim di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah membahas mengenai letak geografis dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terkenal dengan kerajaan maritim yang besar yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Kerajaan Sriwijaya berada di wilayah yang sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Cina kuno. Wilayah dari Sriwijaya itu diperkirakan berdasarkan dari prasasti-prasasti yang ditemukan itu berada di wilayah Musi, Sungai Musi atau sekarang dinamakan Kota Palembang. Jadi wilayahnya berada di wilayah Palembang di saat sekarang. Kemudian pengaruh Sriwijaya juga muncul di berbagai tempat, terutama di wilayah Indonesia bagian barat, diantaranya wilayah Semenanjung Malayu, kemudian ada di Sumatera hingga sampai ke wilayah Jawa. Jadi kenapa Sriwijaya disebut sebuah kerajaan maritim yang besar pada masanya? Karena wilayah dari Sriwijaya itu mencakup ke beberapa wilayah besar di Indonesia, diantaranya Indonesia bagian barat yaitu Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malayu. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya dapat dikategorikan menjadi dua sumber, yaitu sumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Sumber dari dalam negeri itu berupa prasasti-prasasti dan terakhir ada Candi Muara Takus. Materi tentang sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya akan Pak dibuat di video yang lain yang terpisah dari video ini. Dari sumber dari dalam negeri diantaranya ada Prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, Talang Tuo, Karang Berahi, Ligor, Kota Kapur, dan terakhir adalah Candi Muara Takus. Sedangkan sumber dari luar negeri ini berupa catatan-catatan dari para pelancong atau para orang-orang yang melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara. Di antaranya ada dari Cina, kemudian ada berita India dan berita dari Arab. Kehidupan politik dari pemerintahan Sriwijaya. Di pembahasan tentang kehidupan politik ini akan dibahas menjadi 4 pembahasan. Di antaranya ada perluasan wilayah dari Sriwijaya sejak abad ke-7, kemudian ada pola pemerintahan Raja Sriwijaya, kemudian ada masa kejayaan dari Sriwijaya, itu berasal dari pemerintahan Balaputra Dewa dari Wangsa Sailendra, dan yang terakhir adalah keruntuhan dari Sriwijaya. Kemudian wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya ini sangat berkaitan dengan adanya penguasaan lalu lintas perdagangan. Maka dapat kita simpulkan bahwa wilayah Sriwijaya itu benar-benar berkonsentrasi pada jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga ketika mereka menguasai wilayah tersebut, mereka dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian di abad ke-13 itu mencapai masa puncak kejayaan, mereka sampai menguasai diantaranya ada Sumatera, Semenanjung Malaya, dan kemudian wilayah Jawa Barat dan pulau-pulau di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Selanjutnya, apa faktor yang membuat Sriwijaya itu berkembang pesat sehingga bisa menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Indonesia bagian barat? Ada beberapa faktor pendukung, diantaranya yang pertama, ada letak strategis dari Sriwijaya. Sriwijaya berada di wilayah yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Cina. Dengan adanya letak yang strategis ini, mereka bisa berdagang, mereka bisa mengambil pajak, mereka bisa menjadi bandar transit yang selanjutnya mendapatkan keuntungan dari letak yang strategis tersebut.
Faktor yang kedua adalah peruntuhan kerajaan Funan. Funan ini merupakan kerajaan yang besar yang ada di wilayah Indochina. Indochina itu Asia Tenggara, tapi yang di bawahnya Cina, yang masuk Indochina. Di antaranya ada Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos. Nah, itu masuk ke wilayah Indochina. Nah, di sini kerajaan Funan itu runtuh, dan kemudian Sriwijaya, dengan runtuhnya kerajaan Funan tersebut, perkembangan Sriwijaya itu bisa lebih cepat berkembang karena tidak ada pesaing di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah majunya pelayaran Sriwijaya. Sriwijaya memiliki armada-armada laut yang canggih sehingga mereka mampu mengembangkan pelayaran-pelayaran di wilayah Indonesia bagian barat, terutama dalam rangka berdagang dengan India dan Cina. Yang keempat yaitu kekuatan armada laut dari Sriwijaya. Selain Sriwijaya menggunakan armada laut sendiri dari kerajaan tersebut, Sriwijaya juga bekerja sama dengan para perompak yang berada di perairan sekitar Selat Malaka. Dengan melakukan persahabatan dengan para perompak, dengan memanfaatkan mereka, laut di sekitar Sriwijaya itu bisa dikategorikan lebih aman daripada apabila mereka tidak berhubungan dengan para perompak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jangkauan pelayaran, yaitu melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Jadi jangkauan pelayarannya Sriwijaya ini lebih luas dari kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Raja-raja dari Sriwijaya. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu pola kekuasaan Raja Sriwijaya, masa puncak kejayaan, dan daftar raja-raja Sriwijaya. Yang pertama, pola kekuasaan raja. Raja di kerajaan Sriwijaya itu bersifat mutlak atau bisa dikatakan absolut, bahwa apabila seorang raja itu berkehendak, maka rakyat atau posisi-posisi di bawahnya itu harus bisa menyanggupi apa yang raja berikan. Kemudian yang kedua, di Sriwijaya itu sudah ada pola organisasi yang sudah teratur, yaitu ditandai dengan adanya pembagian jabatan. Di antaranya ada menteri, bupati, panglima, pembesar, pegawai istana, hakim, dan kepala pasukan. Orang-orang yang berada di jabatan tersebut itu ditunjuk langsung oleh raja dari Sriwijaya dan diberhentikan pula oleh raja. Masa puncak kejayaan Sriwijaya itu muncul pada antara abad 8 dan 9. Jadi maaf tadi di depan bilang ke abad 13, itu masuknya ke abad 8 dan 9. Kemudian di abad 8 dan 9 ini diperintah oleh seorang raja. Ini berasal dari Jawa awalnya, yaitu Raja Balaputradewa dari dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra itu merupakan dinasti yang asalnya dari Mataram kuno, yaitu Mataram kuno ada 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan Sailendra. Sanjaya adalah Hindu, Sailendra adalah Buddha. Balaputradewa ini diketahui bahwa dia merupakan cucu dari Raja Sriwijaya pada masa sebelumnya. Nah, kemudian Raja Balaputradewa ini mencapai masa puncak kejayaannya yang ditandai dengan Sriwijaya menjadi satu wilayah untuk melakukan pendidikan agama Buddha. Nah, kita bisa ketahui bahwa agama Buddha itu yang paling maju adalah di India, tapi di sini di Indonesia dijadikan satu tempat pendidikan. Maka dari itu dianggap bahwa Balaputradewa ini sudah mencapai masa kejayaan dengan adanya hal tersebut. Kemudian raja-raja Sriwijaya diantaranya ada Dapuntahyang, kemudian ada Sri Indrawarman, Balaputradewa, dan Sri Sanggarama Wijayatunggawarman. Ini merupakan raja-raja yang tercatat di prasasti-prasasti. Jadi sangat mungkin bahwa
di luar yang ada di daftar ini masih banyak sekali. Nanti apabila kalian ingin mengecek semua daftar raja-rajanya, bisa langsung cari di Wikipedia. Ini adalah raja-raja yang istilahnya termasyhur pada masa kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan Sriwijaya. Diperkirakan Sriwijaya runtuh di abad ke-13 dan kemudian tergantikan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya. Nah, jadi setelah abad ke-13 itu kan nanti yang muncul juga yang namanya kerajaan Islam yang nanti akan menggantikan dari kekuasaannya Sriwijaya. Nah, keruntuhan Sriwijaya ini memiliki beberapa faktor. Faktor dari keruntuhan Sriwijaya diantaranya yang pertama ada serangan kerajaan lain. Kerajaan lain yang dimaksud di sini adalah kerajaan yang berasal dari India, yaitu kerajaan Cholamandala. Kemudian faktor yang kedua adalah kerajaan Taklukan melepaskan diri. Jadi Sriwijaya itu memiliki vasal atau wilayah-wilayah bagian di bawahnya. Kerajaan-kerajaan Taklukan tersebut seperti Ligor, Tanagra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda ini masing-masing melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian faktor yang ketiga adalah perluasan kerajaan Thailand. Secara bersamaan di akhir keruntuhan dari Sriwijaya itu juga sedang menguat kerajaan dari Thailand. Nah, kemudian yang keempat adalah desakan pengaruh dari kerajaan Singasari. Di masa akhir dari kerajaan Sriwijaya, Singasari sebagai kerajaan yang besar di wilayah Jawa itu juga semakin menguat. Singasari itu pernah membuat satu ekspedisi, yaitu ekspedisi Pamalayu, diantaranya untuk memperkuat Singasari yang pada saat itu sedang diancam oleh kerajaan dari Cina, atau kalau kalian ingat itu dari Kubilai Khan. Kemudian yang terakhir, mundurnya perekonomian Sriwijaya. Mundurnya perekonomian Sriwijaya ini dikarenakan adanya bandar-bandar dagang. Bandar itu seperti wilayah perdagangan di berbagai wilayah, terutama di wilayah pesisir, itu satu persatu melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Dengan lepasnya bandar-bandar ini, pemasukan ke Sriwijaya itu juga semakin mengurang. Bagaimana kehidupan ekonomi Sriwijaya, bagaimana cara Sriwijaya survive pada masanya dan kemudian mampu menjadi sebuah negara yang besar kalau ditilik dari sudut pandang ekonomi. Ada 3 faktor kurang lebih, yaitu mengenai kehidupan Sriwijaya pada bidang ekonomi, yaitu yang pertama, Sriwijaya sebagai kerajaan perdagangan, bahwa Sriwijaya karena dia merupakan kerajaan maritim, dia menguasai beberapa wilayah yang sangat besar di wilayah Indonesia bagian barat. Mereka bertumpu pada perdagangan, yaitu perdagangan baik antar pulau atau antar kawasan. Kemudian yang kedua, yaitu kewajiban pajak di Sriwijaya, bahwa wilayah yang sangat strategis ini sangat menguntungkan Sriwijaya karena wilayahnya itu mampu memberikan pajak-pajak perdagangan. Jadi pedagang-pedagang asing yang singgah di Sriwijaya itu diwajibkan membayar pajak ketika melewati Sriwijaya. Kemudian yang terakhir, Sriwijaya sebagai bandar transito. Transito itu dari kata transit yang artinya singgah, bahwa Sriwijaya itu menerapkan siapa saja yang transit atau singgah di wilayah Sriwijaya itu harus membayar semacam pajak transit. Nah, hal ini berkaitan karena pada masa dulu, pada masa Sriwijaya, belum ada kapal-kapal yang seperti sekarang. Kalau kapal-kapal dulu kan pakainya tenaga angin, sehingga kalau mereka mau berlayar ke tempat lain, mereka harus menunggu angin yang baik. Ketika cuaca sedang buruk, maka mereka tidak melanjutkan
perjalanan, dan kemudian mereka memilih transit dan menunggu sampai cuaca membaik. Kemudian komoditas ekspor dari kerajaan Sriwijaya yang mereka ekspor ke Arab maupun Cina itu ada beberapa hal yang berbeda. Ketika mereka mengekspor ke Arab, barang-barangnya diantaranya ada kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu ulin, rempah-rempah, dan kemenyan. Sedangkan barang ekspor ke Cina diantaranya ada gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, kemudian ada gelas, kapur barus, batu karang, pakaian, cula badak, wangi-wangian, bumbu masak, dan obat-obatan. Jadi komoditas inilah yang kemudian membuat Sriwijaya kaya akan harta-harta yang dari perdagangan tersebut. Kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Bagaimana pola kehidupan sosial mereka pada masanya? Yang pertama, bahwa pendidikan Sriwijaya itu termasuk pendidikan yang tinggi, yang ditandai dengan adanya munculnya pusat-pusat pendidikan di Sriwijaya. Jadi mereka sudah mampu menyaingi India sebagai pusat kebudayaan di wilayah Asia. Kemudian dari catatan Ising, dia merupakan seorang pendeta dari Cina, dan kemudian dia singgah di wilayah Sriwijaya dan belajar di sana. Dia melihat bahwa Sriwijaya itu merupakan satu kerajaan yang maju di pendidikannya. Itu didasarkan pada catatan Ising tentang Sriwijaya. Kemudian di Sriwijaya juga muncul pusat-pusat dari riset atau pusat ilmu pengetahuan agama. Kehidupan budaya dari kerajaan Sriwijaya. Jadi apa yang dihasilkan, budaya apa yang dihasilkan dari kerajaan Sriwijaya? Sriwijaya itu sudah mencapai kebudayaan yang tinggi yang didasarkan pada prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut itu tidak menggunakan bahasa Sanskerta, melainkan mereka sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno yang pada saat Sriwijaya berdiri itu sudah masuk dalam bahasa lingua franca. Lingua franca itu bahasa yang dipakai umum oleh para pedagang. Kemudian dari temuan tersebut bahwa kita bisa mengambil kesimpulan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, tetapi dia juga mengembangkan bahasa maupun budaya setempat. Hasil budaya peninggalan dari kerajaan Sriwijaya diantaranya ada prasasti, arca Buddha di Bukit Siguntang, kemudian dari bangunan suci juga muncul kompleks Candi Muara Takus, kemudian beberapa bangunan suci di Gunung Tua, dan yang terakhir ada arca Awalokiteswara yang ditemukan di Tapanuli Selatan. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai Sriwijaya. Apabila kalian ada hal yang tidak jelas tentang pembahasan Pak Ardi, atau kalian ingin menanyakan lebih jauh mengenai materi tentang Sriwijaya, kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Ardi di kolom komentar, atau kalian bisa japri di Google Classroom yang sudah Pak Ardi sediakan. Oke, terima kasih.